Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya Feby. Seperti janji saya di video saya sebelumnya, saya mau ngebahas kali ini lebih banyak tentang sunscreen ya. Bagaimana caranya kita mau memilih sunscreen. Teman-teman di sini pasti, apalagi kalau yang cewek-cewek itu udah kenal banget gitu sama sunscreen gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau keluar rumah gitu ya, pastinya nggak mau terkena paparan sinar matahari yang terlalu lama gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum membahas soal sunscreen ya, saya mau share ke teman-teman semua dulu kenapa kita itu pada harus pakai sunscreen gitu ya. Nah, karena kalau setiap harinya, apalagi kita di negara Indonesia, negara tropis, itu kan terpapar dengan sinar matahari ya teman-teman ya. Nah, sinar matahari sendiri itu ada UVA dan UVB. Nah, kalau UVA ini dia kalau misalnya kita terlalu lama mendapatkan paparan UVA itu akan bisa menyebabkan kulit kita itu mengalami penuaan dini, keriput, seperti itulah. Dan kalau UVB itu akan membuat kulit kita gosong ya teman-teman ya. Dan sinar ultraviolet ini juga kalau dalam jangka waktu lama itu menurut penelitian gitu ya tidak baik juga untuk kulit kita karena berpotensi untuk menimbulkan kanker kulit gitu teman-teman. Makanya memang perlu kita hindari. Memang sinar matahari itu sangat bermanfaat untuk kita mendapatkan vitamin D gitu ya, tapi tidak dalam jangka waktu kita berjemur terlalu lama tentunya ya. Teman-teman bisa mencari itu bagaimana caranya berjemur yang benar untuk mendapatkan vitamin D ya. Nah, untuk sun protection factor atau SPF ya teman-teman, pasti kalau di sunscreen itu kan ada SPF-nya gitu ya, sun protection factor. Nah, SPF itu sendiri apa? Jadi SPF itu adalah angka yang mengacu pada level perlindungan terhadap sinar matahari. Jadi angka SPF itu mengacu atau merujuk pada seberapa lama ya, pada seberapa lama kulit kita bisa bertahan di bawah sinar matahari sampai tanpa mengalami sunburn atau misalnya kulit gosong gitu ya, atau sunburn lah, merah gitu ya. Nah, saat menggunakan sunscreen atau tabir surya. Jadi contoh kalau misalkan kulit kita itu biasanya akan mulai merah gitu ya, atau mulai mengalami sunburn ketika kita berada di bawah sinar matahari, paparan sinar matahari itu nonstop selama 10-15 menit tanpa perlindungan apapun gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan SPF, misalnya contoh SPF 20, itu berarti kita akan mendapatkan perlindungan 20 kali lebih lama. Jadi maksudnya kita itu tidak akan kulit kita itu akan terlindungi, tidak akan gosong sampai kurang lebih 200 menit. Seperti itu ya. Kalau SPF 30 berarti sampai kurang lebih 300 menit. Seperti itu teman-teman. Nah, tentunya ini nggak menjadi satu-satunya faktor. Jadi ada beberapa faktor lain ya. Jadi kalau warna kulit itu juga berpengaruh. Karena kalau warna kulitnya putih itu akan lebih cepat gosong dibandingkan warna kulit gelap. Kemudian juga daerah tempat kita berada ya, misalnya tergantung di dekat garis khatulistiwa atau tidak, dan biasanya kalau misalnya di daerah pantai itu lebih panas ya, kita lebih cepat gosong di situ ya. Dan kemudian selain dari lama waktu, SPF itu sendiri juga menentukan seberapa banyak sinar UV yang dapat diblokir. Jadi kalau misalkan SPF 15, ini dari beberapa literatur yang saya baca ya teman-teman ya, kalau SPF 15 itu sampai 93% UVB-nya yang dapat diblokir. Kalau SPF 30 sampai 97%, kalau SPF 50 itu sampai 98% ya. Kalau di atas SPF 50 itu sebenarnya sudah nggak terlalu berbeda jauh dengan SPF 50. Jadi biasanya maksimal tuh SPF 50 ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya kita mau memilih? Yang pasti itu kita pilih ya kita mau kegiatannya apa gitu ya. Kemudian jenis kulitnya juga teman-teman. Kalau misalnya kita tuh jenis kulitnya kering gitu ya, atau kalau normal ya lebih mudah gitu ya, atau misalnya berminyak atau lagi berjerawat. Nah, sebenarnya kalau misalnya yang kering itu teman-teman harus memilih pastinya ya SPF yang juga ada pelembabnya juga gitu ya. Kalau yang berminyak kita harus memilih SPF atau sunscreen itu yang non komedogenik terutama. Kemudian kalau misalkan dia kulitnya sensitif gitu ya, kita harus memilih yang benar-benar kandungannya itu aman, tidak ada bahan-bahan yang bisa membuat kulit kita itu teriritasi seperti itu ya. Dan kemudian kalau misalnya kulit kita sedang berjerawat gitu ya, kalau kulit berjerawat sih sebenarnya gitu ya,
kalau misalnya memang nggak perlu pakai SPF yang terlalu tinggi, karena biasanya kalau SPF yang lebih tinggi itu lebih rich teman-teman ya, jadi kayak lebih lebih nggak ideal buat misalnya kulit berjerawat gitu. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya di produk Nu Skin sendiri itu, kalau krim krim paginya yang untuk yang kulit berjerawat itu nggak ada SPF-nya gitu ya, jadi lebih untuk supaya nggak apa ya, nggak mengganggu si penyembuhan jerawatnya gitu ya. Nah, tapi nih kalau misalnya kulitnya masih ada jerawatnya, tapi kita butuh nih untuk keluar, butuh perlindungan gitu ya. Ya mungkin kita nggak akan terlalu berjemur lama-lama di bawah matahari, tapi misalkan ya tetap keluar, tapi mungkin siang hari tapi naik mobil gitu ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman boleh nih menggunakan yang tinted. Saya ada di video saya sebelumnya teman-teman ya, tentang Advanced Tinted Moisturizer. Ini SPF-nya 15 dan dia apa namanya, nggak komedogenik, kemudian nggak blok pore juga, nggak memblok pori-pori. Jadi ini masih oke banget untuk teman-teman yang berjerawat kalau memang perlu pakai SPF gitu ya. Kalau yang masih berjerawat memang nggak disarankan untuk pakai SPF yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi tidak disarankan untuk berjemur lama-lama di bawah sinar matahari ya. Nah, kemudian kalau untuk produk-produk Nu Skin sendiri itu kan memang kita ada beberapa pilihan ya teman-teman ya. Kalau yang seperti di video saya sebelumnya, saya ngebahas tentang Sunlight yang ini dia lebih, kalau menurut saya ini lebih cocok untuk ketika kita misalnya kayak mau berenang gitu ya, karena ini water resistant ya, water resistant ketika kita mau berenang, atau misalnya yang mau main di pantai gitu ya, kalau kita misalkan mau piknik gitu ya. Nah, ini kan apalagi bisa untuk anak dewasa, muka dan badan gitu, jadi semuanya bisa gitu. Cuma beberapa orang dengan Sunlight ini dia masih ada beberapa orang yang merasa menimbulkan ini white cast, jadi kayak apa sih, kalau pakai ke kulit itu tuh jadi berasa mungkin lebih putih banget gitu ya. Ada juga yang enggak. Kalau saya sih sebenarnya pakai ini aman-aman aja, pakai kalau misalnya kalau di badan gitu ya. Tapi kalau beberapa orang tuh ada ngerasa kok kulit itu jadi putih banget, jadi kayak pakai topeng gitu. Ada yang mungkin beberapa tipe kulit. Nah, kalau yang nggak mau seperti itu, nah teman-teman tuh boleh pakai yang ini, yang Nutricential Day Cream Protective Cream. Ini SPF-nya 35 juga dan broad spectrum juga. Dia juga oke banget misalkan kalau untuk kulit berminyak kering, itu ada pilihannya. Cuman memang ini adalah bukan untuk anak-anak ya, dan ini memang untuk kulit wajah gitu. Dan kelebihan dia yang lain adalah dia punya blue light protector gitu ya. Jadi blue light blend gitu, jadi yang bisa membantu mengatasi selain sinar UVB tapi juga paparan blue light ya, seperti kalau misalnya kita banyak pakai gadget, komputer, laptop, handphone gitu ya. Nah, blue light itu kan sebenarnya kalau akan memberikan efek yang tidak baik juga terhadap kulit kita kalau dalam jangka waktu lama. Nah, kalau ini tuh punya manfaat untuk itu juga. Jadi ya teman-teman bisa memilih ya. Jadi kalau saya sendiri tetap saya sediakan. Jadi kalau misalnya mau berenang atau apa, saya pakai ini. Tapi kalau misalkan di rumah lagi banyak kerjaan, atau misalkan harus keluar juga gitu ya, butuh SPF yang lebih tinggi, udah sekalian saya pakai yang ini gitu ya. Nah, kalau untuk krim siang Nu Skin yang lainnya juga udah ada SPF-nya, seperti kalau yang saya karena pakai yang Radiant Day ini juga, ini SPF-nya 22 gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pakai salah satu ini sih terutama. Kecuali kalau misalkan saya harus ada intens gitu ya di depan laptop atau apa, karena saya suka pakai ini. Jadi ganti-gantian aja sih. Tapi teman-teman boleh memilih gitu ya, sesuai budget teman-teman gitu ya, sesuai jenis kulit teman-teman. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke. Kemudian yang saya mau sampaikan lagi adalah ini yang penting teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai sun protection factor, kadang-kadang tuh ada suka bilang, oh ya udah kalau supaya dapat manfaat lebih gede, aku tuh pakai ini, terus habis itu aku timpa pakai ini, terus pakai apa lagi gitu ya. Jadi supaya berlapis-lapis SPF-nya. Tapi ternyata teman-teman, itu yang akan bekerja adalah SPF yang paling luar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan manfaat SPF 35 dari ini, jangan ditimpa lagi pakai tinted ya. Kalau misalnya ditimpa lagi pakai tinted, berarti yang bekerja adalah SPF-nya 15 di tinted
gitu ya. Dan gimana kalau pakai bedak? Ini juga saya pernah tanyakan. Kalau pakai bedak yang nggak ada SPF-nya sih nggak apa-apa. Memang pastinya akan berpengaruh sedikit, tapi nggak seperti kalau misalnya ditimpa lagi sama lotion yang ada SPF-nya gitu ya. Jadi itu tips penting kalau misalkan teman-teman jadi mau keluar kalau misalnya dia di berenang, ya udah pakainya terakhirnya yang ini ya, yang SPF si Sunrise 35 ini gitu, jangan ditimpa lagi dengan yang lain. Oke. Nah, kalau teman-teman memang tujuannya untuk berjemur, untuk mendapatkan sinar matahari, ya jangan pakai sunblock atau jangan pakai sunscreen, karena kan percuma gitu ya. Kalau memang tujuannya untuk berjemur 10-15 menit, ya jangan pakai sunscreen gitu ya, jangan, biar sinar itunya tuh bisa masuk. Kan udah ada aturannya untuk berjemur ya, nggak lama-lama juga, paling lama 15 menit gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman memang ngerasa aduh panas banget gitu ya, kalau misalnya mau berjemur gitu, terus kayaknya gimana banget kalau nggak pakai sunscreen, teman-teman boleh pakai enhancer ya, jadi untuk kayak cooling down-nya aja, tapi ini kan nggak ada SPF-nya gitu ya, jadi hanya lebih untuk melindungi kulit supaya nggak terlalu jadi kering banget dan terbakar merah banget lah seperti itu. Karena enhancer ini conditioning gel, ada aloe veranya, dia enak banget. Begitu juga kalau teman-teman baru pulang dari misalkan sepedaan gitu ya, udah lama kan pakai ini atau mau pakai ini terserah gitu ya. Pulang sepedaan masih panas gitu ya, teman-teman boleh tuh bersihin dulu keringatnya gitu ya, terus olesin dulu pakai si enhancer. Olesin dulu pakai enhancer untuk nenangin kulit gitu ya, biar adem sebentar, didiamin dulu sebentar, berapa menit gitu ya, 15 menit. Terus habis itu baru cuci muka gitu ya. Jadi jangan langsung panas-panas gitu juga langsung cuci muka, diademin dulu sebentar baru pakai cuci muka. Itu mungkin bisa membantu gitu supaya kulitnya itu lebih nggak terdampak dengan sinar matahari, karena pastinya kalau dengan sinar matahari itu kulit kita kan jadi lebih kering gitu ya, hidrasi kulitnya itu berkurang gitu. Jadi kita balikin dulu pakai enhancer, baru teman-teman bisa cuci muka ya. Boleh dicoba tips dari saya teman-teman, buat kamu yang senang beraktivitas di luar gitu ya, outdoor. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman kamu juga. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya nanti di kolom chat gitu ya, bukan kolom chat ya. Iya, kolom chat, teman-teman boleh tanya di situ nanti, atau boleh kontak saya di kolom keterangan video, akan saya berikan link WA saya. Oke? See you, bye bye. Stay safe, stay healthy. Bye.